Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Rendia Maulana Zain, lalu ada Raihan Al-Ghifari Azizi, lalu ada Fuadi Nur Amal, dan Faris Ghazi Andrian. Pada video ini, kami akan membahas tentang tugas 3 mata kuliah komputasi nuklir, jurusan teknik nuklir, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Tugas 3 berkaitan tentang pembuatan radionuklida Curium 244 atau Curium 244. Pada tugas 3, permasalahan yang dibahas adalah pembuatan radionuklida Curium 244. Curium 244 merupakan radionuklida yang tidak stabil, yang merupakan pemancar partikel alfa kuat. Sifat ini sering diaplikasikan untuk mengukur kelimpahan unsur-unsur kimia pada batuan dan tanah pada planet Mars dengan menggunakan alat alpha proton X-ray spectrometer atau APXS yang ditunjukkan pada gambar di kanan. Lalu alat ini diberi pembungkus atau pengungkung untuk mengarahkan pancaran radiasi. Pada presentasi kali ini, kami tidak akan membahas rinci pada alat APXS, akan tetapi kami akan fokus pada reaksi pembentukan Curium 244. Curium yang digunakan pada APXS produksi dengan bahan bakar bekas, reaktor nuklir, lalu diolah secara kimiawi. Pembentukan Curium diperoleh dari serangkaian tangkapan neutron pada bahan bakar. Lalu, bagaimana Curium 244 dihasilkan? Gambar di kanan menunjukkan skema transmutasi U238 menjadi CM244. Pada gambar tersebut, panah ke atas menunjukkan reaksi tangkapan neutron, pada panah horizontal menyatakan peluruhan beta negatif dan tangkapan elektron, serta panah diagonal menyatakan peluruhan alfa. Sebagai contoh, pada uranium 238 sebagai sumber awal di mana radionuklida ini meluruh dengan waktu paruh 4,51 pangkat 10 4,51 kali 10 pangkat 9 tahun sehingga menghasilkan uranium 239 dibarengi dengan adanya tangkapan neutron, dan thorium 234 dibarengi dengan memancarkan partikel alfa. Pada tugas ini terdapat 3 masalah utama yang akan diselesaikan. Yang pertama, ada model matematis atau persamaan diferensial yang mendeskripsikan reaksi pembentukan 244 CM. Kedua, pembuatan program komputer berdasarkan model matematis. Ketiga, menjalankan program yang dibuat dan simulasikan massa dan aktivitas Curium 244 sebagai fungsi waktu dan jumlah U238. Untuk mempermudah penyelesaian digunakan beberapa asumsi. Yang pertama, massa bahan bakar uranium dioksida berpengkayaan 4% dengan pengisian awal sebesar 1 ton kilogram. Kedua, flux neutron yang digunakan adalah 10 pangkat 14, 10 pangkat 15, dan 10 pangkat 16 neutron per cm kubik per detik, dan flux dianggap konstan. Ketiga, reaktor dioperasikan selama 3 tahun. Penyelesaian masalah dilakukan dengan memperkenalkan beberapa parameter. Pertama, ada konstanta peluruhan yang dihitung dengan persamaan lambda berikut, di mana waktu paruh dilihat pada skema transmutasi uranium Lalu tampang lintang serapan dihitung dengan rumus di samping, yang datanya dapat dilihat pada tabel, di mana sigma gamma merupakan tampang lintang tangkapan neutron N gamma, dan sigma F merupakan tampang lintang fisi, dan sigma A adalah tampang lintang serapan
yang nilai untuk masing-masing nuklidanya dapat dilihat pada tabel. Lalu perhitungan jumlah nuklida dilakukan karena pada masalah informasi yang diberikan adalah massa bahan bakar uranium dioksida dan nilai pengkayaannya. Sedangkan persamaan diferensial yang dibentuk membutuhkan jumlah nuklida partikelnya. Persamaan yang digunakan untuk menghitung jumlah U238 menggunakan persamaan di bawah yang N U238 sama dengan M U238 dikali Na dikali M Ru238. Selanjutnya faktor-faktor Boltzmann dan contoh. Selanjutnya ini dilakukan pembentukan persamaan diferensial yang menggambarkan proses skema transmutasi tadi yang ada peluruhan dan lain-lain. Nah, ini untuk itu perlu kita lihat dulu faktor-faktor yang bisa mengakibatkan adanya pembentukan atau hilangnya dari suatu isotop tertentu. Di sini kita lihat kalau proses yang mungkin terjadi untuk membentuk isotop ini ada satu transmutasi induk, yaitu ketika ada induk yang bisa mengalami transmutasi ketika ada tangkapan neutron, itu akan menghasilkan isotop baru dengan laju ini. Alfa kali sigma gamma induk kali jumlah induk kali flux neutronnya, di mana alfa di sini nyatakan branching ratio dari interaksi tangkapan neutron ini, tangkapan neutron n gamma. Selain itu, pembentukan isotop juga dapat terjadi dari peluruhan induk. Untuk induk yang radioaktif dia kan bisa meluruh. Nah, ini akan menghasilkan isotop anaknya dengan laju beta kali lambda induk kali n induk, di mana beta ini nilai fraksi peluruhan dan lambda ini konstanta peluruhan. Lanjut. Nah, selain tadi dihasilkannya isotop, sekarang pengurangan suatu isotop. Nah, pengurangan suatu isotop itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, peluruhan. Untuk isotop yang radioisotop dia bisa meluruh dengan laju minus lambda n. Lambda ini seperti tadi konstanta peluruhan dan n jumlah nuklida dari isotop yang ditinjau. Selanjutnya adalah transmutasi dengan laju minus ini menunjukkan pengurangan sigma gamma n kali V, di mana sigma gamma ini tambang lintang mikroskopik tangkapan neutron dikalikan jumlah partikelnya, di mana kalau dikalikan ini jadi tambang lintang makroskopis dan dikalikan dengan flux neutron pada tempat tersebut. Selain itu ada reaksi fisi untuk isotop yang fisil ini dengan laju sigma Fn kali V, dengan sigma F-nya tambang lintang mikroskopik fisi. Lanjut. Nah, dari tadi semua itu bisa digabungkan, tinggal jumlahkan saja. Jadi laju perubahan jumlah isotop dN/dt untuk isotop ke I itu sama dengan sigma pembentukan. Ini ditulis sigma karena induk dari suatu isotop itu bisa banyak, seperti tadi di skema ada yang panahnya menuju dari banyak arah. Itu di sini ditunjukkan dengan J dan K. Ini ada induk juga kemungkinan pembentukannya ada banyak, ada yang dari ini yang indeks J untuk induk yang mengalami transmutasi dan indeks K untuk induk yang mengalami peluruhan. Selain itu di sini ditambahkan lagi suku penghilangan isotop di akhir, ini minus lambda I minus sigma A kali flux neutron. Nah, di sini lambda ini menunjukkan peluruhan dan sigma A ini gabungan dari sigma F dan sigma gamma. Jika ingat tadi sigma A itu definisinya mikroskopik tambah lintang mikroskopik serapan itu sigma A sama dengan sigma F kali sigma tambah sigma gamma. Jadi kalau udah dapatkan persamaan ini tinggal diterapkan untuk semua isotop berdasarkan skema peluruhan yang sudah diberikan tadi. Lalu penyelesaian yang dilakukan menggunakan metode RK4 yang flowchart-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya untuk hasil. Oke. Jadi untuk hasil setelah kita
simulasikan, kita jalankan program pada Octave, maka akan didapatkan grafik-grafik seperti berikut ini. Yang pertama ini adalah flux 10/14. Kita bisa lihat. Dan next. Dan kemudian itu flux 10/15. Juga bisa kita lihat di layar ya. Next. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan flux 10/16 yang juga kita bisa lihat seperti berikut. Oke. Bisa dilihat dari grafik-grafik yang didapatkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa didapatkan semakin tinggi flux neutron yang digunakan, maka akan semakin banyak CM244 yang dihasilkan pada masa akhir operasi reaktor. Next. Nah, ini berikut adalah tabel hasil jalankannya program. Ya, yang bisa saya jelaskan dari tabel ini adalah pada interval tertentu, semakin besar nilai flux neutron yang digunakan, maka semakin banyak pula CM244 yang dihasilkan. Namun, apabila flux terlalu tinggi, jumlah CM244 yang dihasilkan mulai berkurang. Hal ini terjadi karena adanya fenomena seperti kesetimbangan transien di mana jumlah akhir CM244 dibatasi oleh suatu nilai yang berkorelasi dengan jumlah dari U238. Dan juga semakin besar tingkatan flux neutron pada reaktor, laju serapan yang terjadi juga semakin besar, mengakibatkan lebih banyak nuklida yang mengalami fisi dan tidak menghasilkan produk yang berada pada rantai transmutasi pembentukan CM244. Khususnya pada CM244 yang dapat mengalami transmutasi dan fisi. Sehingga jika flux terlalu besar, akan semakin banyak yang hilang. Oke. Oke, masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Setelah melakukan simulasi pada permasalahan pembentukan curium-244, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, massa dan aktivitas dari radionuklida nilainya proporsional terhadap jumlah dari radionuklida tersebut. Yang kedua, pada daerah flux dari 1014 N per cm kuadrat per sekon kuadrat hingga 1015 N per cm kuadrat S per sekon, semakin besar tingkatan flux neutron, semakin banyak curium-244 yang dihasilkan pada masa operasi reaktor selama 3 tahun. Dan yang ketiga adalah jumlah akhir curium-244 tidak proporsional terhadap tingkatan flux neutron tersebut. Yang keempat, jika digunakan tingkat flux neutron yang terlalu tinggi, maka nuklida-nuklida pada rantai transmutasi akan habis terlebih dahulu sebelum membentuk curium-244. Serta curium-244 sendiri akan banyak yang hilang karena mengalami fisi dan transmutasi sehingga jumlah curium-244 yang terbentuk selama 3 tahun akan lebih sedikit. Dan yang kelima, jika digunakan tingkat flux neutron yang terlalu kecil, maka proses transmutasi yang dipicu oleh tangkapan neutron akan kecil lajunya sehingga dalam 3 tahun operasi reaktor jumlah curium-244 yang terbentuk masih sedikit. Oke, next. Dengan demikian, kami memberikan saran yaitu penggunaan variabel global dan enumerasi menjadikan algoritma sedikit lebih lambat apabila dibandingkan dengan penulisan literal angka secara langsung. Perlambatan tersebut dikarenakan adanya proses lookup variabel memerlukan waktu lebih lambat dibandingkan dengan evaluasi literal angka oleh interpreter. Namun, dengan alasan fleksibilitas program, readability dari source code, serta karena perlambatan runtime yang terjadi tidaklah terlalu besar, maka digunakan enumerasi dan implementasi variasi global. Tetapi, apabila memang dibutuhkan runtime yang lebih cepat, maka program dapat dipercepat dengan melakukan hard coding semua nilai parameter yang diperlukan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terdapat 3 buku. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas 3, yaitu pembentukan radionuklida CM244 atau curium-244. Jika ada salah dan kurang dari
presentasi dari ini kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.